Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi ini terambil dari surat 2 Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Godly Family yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang gadis pindah rumah dan bertetangga dengan janda miskin dan 2 anaknya. Suatu malam listrik mati. Dengan cahaya dari telepon genggam, gadis itu mencari lilin. Kemudian terdengar ketukan pintu. Ternyata anak tetangga yang miskin itu datang dan bertanya, "Kakak punya lilin?" Gadis itu berpikir mereka sangat miskin sampai lilin saja tidak punya. Jangankan meminjamkan, nanti aku sendiri kehabisan, pikir gadis itu. Kemudian gadis itu berteriak, "Tidak ada." Ketika dia hendak menutup pintu, anak miskin itu berkata, "Kami sudah menduga, kakak tidak punya lilin. Mama dan saya khawatir karena kakak tinggal sendirian. Ini saya membawa 2 lilin untuk kakak." Godly Family yang terkasih, dari cerita tersebut, kalau kita korelasikan dengan nats yang sudah kita baca, di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada kita tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka memberikan persembahan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan. Kita tidak harus kaya dan berlebih untuk berbagi. Meskipun kita miskin, pas-pasan, kita bisa memiliki hati yang kaya. Kaya dengan kemurahan, pengampunan, kebajikan, perhatian, bahkan kaya dengan sukacita dan semangat. Sebaliknya, ada orang yang meskipun berkecukupan, sesungguhnya hatinya miskin. Dia enggan berbagi dan miskin dalam kebajikan. Hendaklah kita semua miskin dalam kejahatan dan kaya dalam kebajikan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah dan karena kasih karunia itu tinggal di dalam hidup kita, kiranya menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya menerima sesuatu dari Tuhan Yesus saja, tetapi ada saatnya kita memberi sesuatu kepada Tuhan, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, ataupun keluarga. Dan semua yang kita lakukan ini kita lakukan untuk Tuhan. Kita bukan hanya memberikan hidup untuk dipakai Tuhan, tetapi dengan sukacita kita mau memberikan uang kita untuk mendukung pelayanan gereja kita, walaupun dalam keadaan yang sulit seperti saat ini. Bukan menjadi alasan untuk tidak bermurah hati. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, boleh mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu dengan bermurah hati kepada saudara-saudara kita seiman dan yang lainnya. Sehingga mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita, dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Sehingga kerajaan Allah semakin diperluas di muka bumi ini. Itulah panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menolong kami, memberikan kami hati seperti hati-Mu. Dan kiranya di dalam kekurangan kami tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Dan di dalam kekurangan kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Berkati pelayanan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.